Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki hari yang ke-10. Berarti hari ini hari terakhir 10 hari pertama dari bulan Ramadan, yakni awal 10 hari dari Ramadan adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah bagi sekalian orang-orang yang beriman. Rahmatnya Allah dilimpahkan, dicurahkan di bulan Ramadan 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Berarti hari ini mengakhiri 10 hari pertama dari bulan Ramadan, yang kita besok akan memasuki tahapan berikutnya, yakni pertengahan Ramadan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada hari yang ke-9 penekanannya adalah pada penyetaraan, persetaraan, bersamaan. Ada kesamaan, banyak kesamaan di antara sesama hamba, sama makhluk, ada persamaan, sehingga memperluas cakrawala tentang persaudaraan itu. Apabila pada benak seseorang sudah disemayami sifat yang namanya persaudaraan, maka hatinya, dadanya, segala kejiwaannya menjadi lapang. Apabila memahami seorang hamba bahwa banyak persamaan di antara yang lain-lain ciptaan makhluknya Allah, dengan ini seseorang apabila telah disemayami di dalam dirinya rasa ukhuwah, rasa persaudaraan, menyadari ada sama-sama hambanya Allah, sama-sama makhluk ciptanya Allah. Dengan ini maka hati menjadi lapang, dada menjadi lapang, pikiran menjadi terang. Pikirannya tidak picik, pikirannya tidak munafik, karena menganggap semuanya saudara. Oleh karena sama-sama saudara, terlebih sesama muslim satu dengan yang lain ibarat sebuah bangunan, ibarat satu bangunan, satu dengan yang lain saling mengokohkan. Ada pondasi, ada tiang penyangga, ada atap, ada genteng, ada penyangga lain-lainnya. Maka satu dengan yang lain ini saling mengikat, saling mengikat, saling mempererat, saling memperkokoh, saling memperkuat. Oleh karena saling mempererat, saling memperkuat, saling memperkokoh, inilah kokohnya sebuah bangunan, karena satu dengan yang lain merasa banyak kesamaan. Persamaan, penyetaraan di antara sesama ini berbuah ukhuwah. Ukhuwah ini menghindarkan diri, menjauhkan diri dari pertikaian, permusuhan, perselisihan. Adanya perselisihan, adanya pertengkaran ini oleh karena memperlebar perbedaan. Adanya pertengkaran, adanya perselisihan ini oleh karena bibit-bibit itu sudah ada. Oleh karena bibit sudah ada, maka akan menyubur itu bibit ketika dipengaruhi oleh keinginan memburu, mengejar yang namanya kenikmatan, kesenangan dunia. Kenikmatan dunia, kesenangan dunia itu memang lahan bagi setan. Sehingga setan itu menakut-nakuti manusia, takut jadi fakir, takut jadi miskin. Kenapa? Supaya mengikutinya dengan memburu, dengan mengejar kesenangan, kenikmatan dunia. Mengejar kenikmatan dunia, mengejar kesenangan dunia, ini mau tidak mau pada benaknya disemayami, dihinggapi, dikerasani oleh sifat yang namanya sifat nifak, sifat munafik, hubbul mali wasyarafi,
yumbitani nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqlah. Hubbul mali utawi demen bondo, hubbul mali menyintai harta, wasyarafi dan menyintai kedudukan. Cinta harta dan cinta kedudukan, yumbitani nifaqo, kedua sifat ini yang seneng dunia kalau seneng pangkat, keduanya menumbuh suburkan sifat munafik di dalam hati. Yumbitun nifaqo kama yumbitul ma'ul baqla, sebagaimana air menumbuh suburkan tanaman. Tanaman bisa subur polana esiram ha? Meskipun tanaman tak ada air nak esiram ni tak kira kecil tanaman. Oleh karena esiram jadi subur. Begitu pula yang namanya hati, manakala dihinggapi senang dunia, senang harta, kenikmatan dunia, mau tidak mau dikerasani, disemayami, ditempati sifat nifak yang namanya sifat munafik. Ini sabda Nabi, hubbul mali wasyarafi yumbitani nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqlah. Cinta harta dan cinta jabatan, keduanya menumbuh suburkan di dalam hati sifat munafik. Laksana air menumbuh suburkan tanaman. Cinta harta, cinta jabatan, cinta ini memang lahan bagi setan, memang upah-upahnya. Sering kita ulang-ulang keterangan ini. Kesenangan dunia, kenikmatan dunia itu semuanya halus syaiton. Kullu afraqid dunya halus syaiton. Semua kesenangan dunia, semua kenikmatan dunia, semua kullu afraqid, semua kesenangan dunia halus syaiton, bagian setan. Oleh karena bagian setan, kalau dikejar, diburu hingga dapat, punya satu ingin lagi, punya dua ingin lagi, sudah punya tiga ingin seterusnya, sampai hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, melalaikan kepada kalian, mempersibuk diri kamu sehingga lalai. Sehingga apa? Alhaakum at-takatsur, menimbun-nimbun, menumpuk-numpuk harta. Karena menimbun dan menumpuk ini bagian daripada mengejar-ngejar apa? Berburu dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke liang kubur. Menosa mun geodi pangaterona pirang-pirang. Menosa mun geodi sekakarpi pirang-pirang. Mulalai patok kedua, saya nama mijen. Maisan, batu nisan, baru selesai. Buru ambu, buru berhenti. Itu namanya panjang angan-angan. Banyak menghayal, banyak melamun, banyak keinginan, banyak agenda. Ini wajar. Menosa pada dirinya, pada akalnya itu memang ada. Akal otak yang terdepan itu memang dinamai otak takhoyul. Otak yang terdepan namanya takhoyul. Banyak menghayal, banyak melamun, punya keinginan, punya kemauan, punya rencana, punya namanya memang ada itu. Pada otak manusia bagian depan namanya otak takhoyul, suka menghayal, suka membayang-bayangkan, berkeinginan, pada rencana. Ini memang ada. Terlebih mulai masa-masa umur belas-belas, ini yang terbuka lebar otak yang terdepan ini punya keinginan, menghayal, melamun, sungkan kerja, rencana keinginan, penuh keinginan. Kurang memikirkan tentang dampak dan akibat daripada seluruhnya itu. Kenapa? Potensinya itu yang dibuka, takhoyul. Ketika mulai masuk usia pemuda yang kemudian setelah lewat masa remaja masuk kepada pemuda, maka potensi yang akan sempat untuk bisa dibuka adalah otak yang bagian tengah.
Akal yang bagian tengah namanya tafakkur. Sudah mulai dewasa, sudah memikirkan tentang akibat. Ada sebab, tentu akan ada akibat. Ada sebabnya. Sudah mulai dewasa. Kenapa? Karena mulai dewasa. Kemudian yang ketiga, potensi yang ketiga adalah pada diri kita, pada otak kita, ketika usia sudah matang, 40 ke atas, nah pemikirannya banyak tentang sebab dan akibat, segala dampak dari segala faktor. Maka kesempurnaan manusia, maka ketika telah umur 40 tahun, nah ini mengapa ke umur 40 tahun? Umur 40 tahun, lah ini seseorang apabila telah umur 40 tahun banyak merenung, banyak tafakkur, banyak merenung, banyak tafakkur. Man jawazal arba'ina, kata Nabi, barang siapa telah melampaui, telah melewati umur 40 tahun, walam yaghlib khairuhu syarrahu, dan sementara telah umur 40 tahun kebaikannya tidak mendominasi atas kejahatannya, abanyakan jahat. Barang siapa sudah lewat umur 40 tahun maka sadar maka insaf dia banyak jana, maka hendaklah ini orang memilih jalan lorong yang menuju neraka. Berarti orang itu mulai umur 40 tahun tidak segera sadar, tidak segera insaf, tak nulis sergap ibadah, lalu lewat umur 40 tahun makin mursal bayi, maka adalah dia memilih jalan sinujukan naudzubillah. Jadi berhati-hati. Tapi yang muda jangan mentang-mentang, oh kita 40 tahun lambok harus itu waras aja, jelas mati ya, jangan. Mati itu kapan saja pantas. Coba kita perhatikan itu kelapa. Dilolok kondisi gugur, ada tak pantas pada sapi. Kita metu boyna cece pantas. Mulai metu boyna dukan muda gugur pantas. Dukan balik-balik. Pokoknya pas sampai nyiur. Mulai semanten gugur. Kiring gugur pantas semua. Pokoknya mati itu ibaratnya nyiur kapan saja tidak ada. Tapi saya paling pantas memang orang itu si paling pantas. Memang lah tepung. Ibarat nyiur saya di atas lah. Mulai mari hujan, mari kering ke hujan lah tepung. Itu nyiur. Ini nyiur. Jadi dari hari yang ke-10 maka kita banyak mengambil pelajaran. Maka apabila seseorang dirinya dipenuhi dengan mengejar-ngejar kebahagiaan dunia, kesenangan dunia, maka kita sadar kullu afrohid dunya hadzu syaiton. Semua kesenangan dunia adalah bagian daripada setan. Orang yang banyak menghayal, melamun, ini memang banyak rencana, banyak, tapi orang memikir tentang akibat, tentang dampak dan akibat. Sementara kesenangan dunia tadi disebutkan hubbul mali wasyarafi yumbitani nifaqa fil qalbi kama yumbitul ma'ul bakla. Cinta harta dan cinta jabatan, keduanya menumbuh suburkan sifat munafik di dalam hati. Seperti hanya air yang menumbuh suburkan sayuran tanam. Cinta harta, kesenangan dunia diburu, dikejar, ini tidak lain menumbuh suburkan sifat nifak, sifat munafik di dalam hati. Melalui pengajaran Ramadan, mengadui pelajaran Ramadan, maka di bulan Ramadan ini wahananya, saatnya menempa diri, menggembleng diri. Memang Ramadan syahrus sobri. Nah, oleh karena menadari bulan Ramadan syahrus sobri, bulan sabar, tabah, betah dianiaya orang, tidak membalas, ini soimun, aku sedang puasa. Jangan dicaci, jangan dimaki, ini soimun, betah. Menandakan dia sudah mulai hasilnya belajar sudah nampak, mulai bisa memaafkan kesalahan teman.
Masdada ahadun bi'afin illa izzan. Tidaklah bertambah seseorang memberi maaf kepadanya kecuali dia semakin luhur derajatnya. Jadi orang itu merah libur nyepuraan, seneng nyepuraan, semakin tinggi derajat. Masdada ahadun izzan bi'afin. Masdada ahadun bi'afin izzan. Tidaklah bertambah seseorang sebagai, tentu semakin diluhurkan derajatnya. Tentu kita ingin derajat kita diluhurkan, diberikan oleh Allah. Apa modalnya? Mudah memberi mah. Tapi biasanya menoreng lah, terlalu besar salah kamu. Meskipun sampai petung turunan tak kira. Mana orang kejam ini namanya. Ini menandakan sulit untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Kenapa? Memaafkan sesamanya saja sulit, apalagi mohon ampunan daripada Allah. Tandana gampang oleh sepurana Allah, itu nana nyapuraan ka kanca-kanca. Tidaklah memberi maaf seseorang hamba kepada yang lain kecuali semakin diluhurkan derajat